Halo, salam sehat buat adik-adik sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang prakarya kelas 8 dengan tema kerajinan. Dan kita akan membahas lebih lanjut tentang limbah. Apa itu limbah? Adik-adik, kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan ritual. Kini kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Berdasarkan pengetahuan terhadap limbah dan juga pengamatan kebutuhan masyarakat, maka kerajinan dari bahan dasar limbah dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Mari kita simak tentang bahan dan proses limbah organik. Adik-adik, setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan kontribusi terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat. Dengan sampah yang berserakan, tidak teratur di suatu tempat, dapat membuat pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau, tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Sampah padat hanya dapat diolah dengan cara dibuang, lalu dibakar, atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urutan permukaan tanah. Untuk sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik besar, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Pada kehidupan masyarakat yang semakin maju dan modern saat ini, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Jika kita telusuri bahwa dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun yang mengandung zat kimia seperti deterjen sebagai pengganti jeruk nipis, sehingga peningkatan akan limbah tidak bisa dielakkan lagi. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni limbah berdasarkan wujudnya, limbah berdasarkan sumbernya, dan limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan wujudnya terdiri dari limbah gas, yang merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida atau CO2, karbon monooksida CO, HCl, NO2, SO2, dan lainnya. Sedangkan berdasarkan wujudnya yang berikutnya adalah limbah cair. Adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, minyak goreng buangan, dan lainnya. Dan juga limbah padat yang merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik botol, kertas, kardus, dan lainnya. Sedangkan berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Dan berdasarkan senyawanya, limbah juga dibagi menjadi 2 jenis, yakni limbah organik dan anorganik. Adik-adik, oke, baik adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita terkait dengan limbah. Tugas yang harus Anda kerjakan adalah buatlah atau sediakan 2 tempat sampah di rumah Anda dan pilahlah menurut sampah organik dan anorganik.
buatlah dalam bentuk dokumentasi secara sederhana. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa.